Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit? Membutuhkan bantuan dan topangan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sudahkah saudara mendapatkan vaksin COVID-19? Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Yuk, jangan tunggu lama. Mari segera mendapatkan vaksin. Kita semua perlu tahu, vaksin COVID-19 diluncurkan sebagai upaya untuk memerangi pandemi COVID-19. Di samping penerapan protokol kesehatan, Centers for Disease Control and Prevention atau CDC pada tanggal 15 Juni 2021 menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 baik bagi lansia maupun usia 18 tahun ke atas memiliki manfaat mencegah gejala yang parah pada orang yang terinfeksi, membentuk kekebalan tubuh yang nantinya akan melindungi diri sendiri dan orang sekitar dari COVID-19, juga perlindungan untuk orang yang pulih dari COVID-19. Bagaimana vaksin COVID-19 bekerja? Vaksinasi COVID-19 dapat mengurangi risiko COVID-19 dan potensi komplikasinya yang parah dan mengancam jiwa. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk tubuh membangun perlindungan setelah vaksinasi. Setelah pemberian vaksin dosis kedua, masih ada kemungkinan terinfeksi COVID-19 karena tubuh belum memiliki perlindungan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, yuk kita tetap melakukan tindakan pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh tetap harus dilakukan jika kita sudah divaksin ya. Bagi yang belum divaksin, yuk bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negeri ini dengan mendaftarkan diri divaksin. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan tengah minggu KS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turka Hiwis atau Bapak Apin. Para remaja KS Grogol, jangan mau ketinggalan. Hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini adalah ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online ke depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata dengan tema The Promise. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube YKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas penyerahan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas penyerahannya sepanjang 2021, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah.
Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FPC. Saudara, kita bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior Pendeta Wunadi Subrata. Mari saudara, kita mau bawa hati kita dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena cinta Tuhan tidak pernah habis buat kita. Amin. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Amin saudara. Gunung batu kami Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu. Kita mau katakan, ya Tuhan kekuatan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya
masa lalu Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya
Mari saudara sembah Dia saat ini, saudara. Serahkan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang di dalam rencananya, biar Tuhan ada di dalam rencanamu, Tuhan Yesus. Kami mau berserah penuh kepadamu, Tuhan Yesus. Kami mau berserah penuh, Tuhan, kepadamu. Hidup kami ada di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Kami berserah penuh, Tuhan, bahwa kami setia, bahwa kami setia, bahwa kami setia, bahwa kami setia. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Benar, Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Puji Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari bawa hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, keluarga GKS yang dikasihi Tuhan, dan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sesuai dengan himbauan daripada pemerintah, maka kita tetap beribadah online, saudaraku. Nah, di tengah pandemi yang sudah 1 tahun lebih ini, terus terang keadaan memang semakin sulit, saudara. Dan hari-hari ini penyebarannya semakin meningkat.
Oleh karena itu, hari ini saya mau sampaikan ada hal yang penting yang harus kita jaga, yang harus bahkan kita tingkatkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu iman kita, saudara. Yaitu iman kita. Iman kita jangan sampai lemah di hari-hari seperti ini, saudara-saudara. Iman itu kunci mengalahkan ketakutan. Ketakutan dan iman itu tidak dapat berjalan bersama-sama. Ya, keduanya itu bertolak belakang. Oleh karena itu kunci untuk mengalahkan ketakutan, iman kita harus kuat, saudara-saudara. Nah, dalam firman Tuhan tercatat ada 7 berkat iman. Jadi iman itu sangat penting, saudara-saudara. Yang pertama, oleh iman kita menerima keselamatan. Efesus 2 ayat 8. Yang kedua, oleh iman kita hidup. Bahkan ditulis dalam 4 kali di Alkitab. Habakuk 2 ayat 4, Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Yang ketiga, saudaraku, oleh iman segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Keempat, oleh iman kita mengalami pertumbuhan rohani. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Yang kelima, oleh iman kita mengalami kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Yang keenam, oleh iman kita menerima jawaban doa. Matius 21 ayat 22. Dan yang ketujuh, oleh iman kita berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Jadi ada 7 berkat iman kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, pada hari ini tentu saya tidak akan bahas semua. Saya akan membahas tentang berkat yang ke-7, saudara. Yaitu oleh iman kita berkenan kepada Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka milikilah iman, saudara. Jadi kita akan melihat betapa iman itu sangat penting. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, saudara. Nah, dalam bahasa Inggris King James, kata berkenan itu ditulis please, yang berarti menyenangkan. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita yang penuh keterbatasan ini sebagai manusia biasa, itu dapat hidupnya berkenan dan menyenangkan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, saudaraku. Luar biasa, bukan? Nah, itu dapat dicapai kalau kita memiliki iman. Kita mempunyai iman, saudaraku. Dengan iman itu kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan berkenan kepada kita, ketika Tuhan disenangkan, saudara, maka sudah pasti Dia akan memberkati kita. Sudah pasti itu. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 37, ayat 23 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Raja Daud berkata bahwa sejak ia masih muda, saudara, sampai dia lanjut usia, Tuhan selalu menyertai langkah-langkah hidupnya. Hidupnya diberkati luar biasa oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, Tuhan juga rindu menyertai dan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Tetapi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Jadi hari ini penting sekali kita hidupnya berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara.
Bahkan dalam terjemahan Alkitab Amplified Bible, dikatakan bahwa Tuhan menyibukkan diri. Wow, luar biasa. Tuhan menyibukkan diri, saudara. Membimbing setiap langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Jadi marilah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Marilah hidup kita menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah, iman yang seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Apakah setiap iman berkenan kepada Tuhan, atau ada iman yang spesifik yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara? Nah, mari kita perhatikan lagi Ibrani 11 ayat 6 tadi. Saya bacakan ulang supaya kita menjadi jelas. Dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, ada sambungannya, saudaraku, perhatikan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini jawabannya, saudara-saudara. Jadi ayat ini mengatakan bahwa iman yang berkenan kepada Tuhan adalah, perhatikan, percaya bahwa Allah ada dan Ia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara mungkin bertanya, apa maksudnya percaya bahwa Allah ada? Apa maksudnya percaya bahwa Allah ada? Kalau kita sekedar membaca, tentu artinya adalah orang yang datang kepada Allah harus percaya akan keberadaan Allah. Kalau sepintas kita baca, artinya tentu seperti itu. Tetapi sesungguhnya penulis Ibrani mempunyai maksud yang lebih dalam dari itu. Nah, karena kitab Ibrani ini ditulis, saudaraku, untuk orang-orang Kristen yang tentunya sudah percaya bahwa Allah itu ada. Tidak usah diberitahu lagi, saudaraku. Nah, ketika penulis Ibrani menulis kata-kata, ia harus percaya bahwa Allah ada. Perhatikan, saudaraku. Sesungguhnya yang dimaksud olehnya adalah demikian. Ia harus percaya bahwa Allah tetap ada, walaupun kelihatannya ia tidak ada. Saya ulangi, yang dimaksud oleh dia adalah di mana ia harus percaya bahwa Allah tetap ada, walaupun kelihatannya ia tidak ada. Dengan demikian maka pengertiannya menjadi berbeda, saudara-saudara. Nah, saya lanjutkan, saudara, kita perlu pahami bahwa orang-orang kepada siapa penulis Ibrani menyampaikan tulisannya ini sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka diperhadapkan dengan pilihan tetap percaya kepada Tuhan Yesus atau menyangkal iman mereka kepada Tuhan Yesus, dan taruhannya adalah nyawa mereka. Penganiayaan yang mereka hadapi itu begitu berat, saudaraku, sehingga banyak di antara mereka pada waktu itu sudah putus asa dan mau mengundurkan diri dari Tuhan, saudara-saudara. Mereka merasa Allah tidak ada bersama mereka lagi. Kita bisa membaca itu, saudara, ya, di dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai dengan 39. Nah, oleh karena itulah maka penulis Ibrani, ya, menguatkan mereka, saudaraku, agar mereka tetap bertahan dan tetap percaya bahwa Allah itu tetap ada, walaupun kelihatannya tidak ada. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat 8 ia mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Untuk apa, saudaraku? Untuk menguatkan iman mereka yang sedang dalam pergumulan berat. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, saudara, beberapa hamba Tuhan juga pernah mengalami keadaan yang sulit dalam kehidupannya, sehingga mereka pun merasa ditinggalkan oleh Tuhan, saudaraku. Saya ambil contoh 3 orang. Yang pertama adalah Gideon. Mari kita akan lihat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan,
Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Saudaraku, perhatikan pada zaman Gideon, bangsa Israel begitu menderita, saudaraku, di bawah penjajahan orang Midian. Dan pada waktu itu Gideon berbicara kepada malaikat Tuhan yang datang kepada dia. Dan kalau kita lihat ayat tadi, dari perkataan Gideon jelas ia merasa, saudaraku, ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Yang kedua adalah Daud. Mari kita lihat ya. Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang." Sama seperti Gideon, Daud juga sedang mengalami persoalan yang berat pada waktu itu, karena dia sedang dikejar-kejar Saul yang mau membunuhnya, saudara. Dan dia merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Dia merasa Tuhan jauh dan Tuhan tidak mau menolongnya lagi. Itu yang pernah dialami oleh Daud, saudaraku. Yang ketiga adalah Habakuk. Habakuk 1 ayat 2, demikian firman Tuhan. "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Demikian juga pada zaman Habakuk, saudaraku. Orang-orang Kasdim waktu itu mengepung kota dan mengancam akan memusnahkan orang-orang Yehuda. Habakuk mengeluh kepada Tuhan yang tidak melakukan sesuatu kepada orang-orang Kasdim, saudaraku. Ia merasa bahwa seolah-olah Tuhan sudah tidak menyertai dia lagi. Nah, saudaraku, di tengah pandemi ini yang sudah berlangsung cukup lama, saudara. Bahkan di negara kita hari-hari ini semakin memburuk, penyebarannya semakin meningkat, saudara-saudara. Barangkali ada di antara saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saudara juga mengalami seperti Gideon alami, seperti Daud alami, seperti Habakuk alami, saudara. Barangkali berbagai tekanan kehidupan yang hari-hari ini kita hadapi. Sebut saja sakit penyakit. Berapa banyak sekarang yang bergumul dengan sakit penyakit di tengah-tengah pandemi ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan bagi hamba-hamba Tuhan, masalah keluarga, dan lain-lain. Membuat kita mulai lelah, saudaraku, mulai capek, dan mulai stres, saudara. Iman kita juga mulai lemah. Kita dihantui, kita diikat oleh ketakutan, oleh kekhawatiran akan masa depan kita. Semangat kita mulai pudar, saudaraku. Bahkan kita mulai ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Barangkali ada di antara kita yang sudah mulai bertanya-tanya, "Di mana Engkau, Tuhan? Di mana Engkau, Tuhan? Mengapa Engkau tidak menolong saya? Sampai kapan Engkau membiarkan keadaan seperti ini? Saya sudah gak kuat lagi, Tuhan. Mengapa Engkau biarkan pandemi ini berlarut-larut? Sampai hari ini tidak ada jalan keluar sama sekali." Dan sebagainya. Dengarkan baik-baik, saudara. Ini yang saya mau sampaikan pada hari ini kepada saudara semua yang mengikuti ibadah online ini. Bahwa melalui firman Tuhan hari ini saya mau meyakinkan kepada saudara. Saya ingin saudaraku tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap ada. Saudara
Tetap percaya, saudara, bahwa Tuhan itu tetap ada, sekalipun, walaupun kelihatannya ia tidak ada. Kelihatannya di mana dia di tengah pandemi ini. Tetapi kita harus percaya bahwa dia tetap ada, saudara-saudara. God is still with us, saudara. Dia tidak kemana-mana. Dia masih bersama kita. Bahkan dia selalu beserta kita. Dia senantiasa beserta kita, saudara-saudara. Jadi jangan terintimidasi oleh setan yang membuat kita ini berpikir bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Dia senantiasa menyertai kita. Tuhan ada di dalam setiap keadaan yang kita alami, seburuk apapun. Dia mengetahui dengan jelas, saudaraku. Dan turut merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Dia akan menjawab doa kita. Dan dia pasti akan jawab doa kita. Dan menolong kita, anak-anaknya yang dikasihinya tepat pada waktunya, saudaraku. 1 Korintus 10:13 mengatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, perhatikan, jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, saudara. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari-hari ini memang Tuhan sedang melatih iman kita. Oleh karena itu, mari kita terus jaga iman kita. Jaga iman kita. Dan tingkatkan iman kita, saudaraku. Iman yang percaya bahwa Tuhan itu tetap ada, saudaraku. Walaupun kelihatannya ia tidak ada. Iman yang berkenan, saudaraku. Iman yang menyenangkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, Corrie ten Boom, seorang hamba Tuhan, mengatakan demikian, saudaraku. There is no peace so deep that God's love is not deeper still. Kalau saya terjemahkan bebas, saudaraku, artinya tidak ada satu keadaan atau situasi apapun yang kita hadapi di mana kasih Tuhan tidak ada di situ. Dimanapun, ya, dalam keadaan apapun kita mengalami persoalan, penderitaan, kasih Tuhan ada di situ. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Nah, saudaraku, saya mau cerita tentang bahwa Tuhan itu punya sebuah kerinduan. Kerinduan Tuhan itu adalah tinggal bersama dengan manusia ciptaannya. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita, manusia ciptaannya, yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, saudara. Jadi demikian pada waktu di Taman Eden, kalau kita baca firman Tuhan, maka Tuhan berjalan-jalan dengan manusia pada waktu hari sejuk. Nah, namun kemudian setan masuk ke Taman Eden dan menggoda Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh dalam dosa, saudara. Dan sejak itu mereka terpisah dari Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden dan tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah mereka jatuh dalam dosa, apakah kerinduan Tuhan untuk menyertai dan bersekutu dengan manusia menjadi hilang? Jawabannya adalah tidak, saudara. Tuhan yang penuh kasih itu tetap menyertai orang-orang pilihannya. Kita baca di dalam firman Tuhan, Dia menyertai Henokh, Dia menyertai Abraham, Dia menyertai Musa, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Nah, pada waktu zaman Musa memimpin bangsa Israel, saudaraku, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Luar biasa, bukan? Dan bahkan Ia berdiam di dalam tabernakel yang didirikan oleh Musa. Perhatikan ayat ini, bagus sekali. Ulangan 2 ayat 7, saudaraku. Dikatakan demikian firman Tuhan, sebab Tuhan Allahmu
memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Dalam ayat ini, saudaraku, Musa mengingatkan kembali kepada bangsa Israel akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, setelah itu Tuhan menyertai Daud dan Salomo. Nah, pada waktu Salomo menyelesaikan bait Allah, dan bait Allah itu akan ditabiskan, saudara, maka firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan hadir. Haleluya, Tuhan hadir. Dia menyatakan dirinya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa awan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah itu. Sehingga para imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Luar biasa kehadiran Tuhan. Nah, demikianlah kerinduan Tuhan menyertai kita, saudaraku. Sudah pasti itulah kerinduan Dia bersekutu terus dengan manusia. Dan puncaknya adalah ketika Dia lahir ke dunia. Dalam peristiwa Natal yang setiap tahun kita peringati, saudaraku. Malaikat Gabriel datang kepada Yusuf dan Maria. Dan mengatakan bahwa Dia yang bernama Yesus itu disebut juga Immanuel. Disebut Immanuel, yang artinya Allah yang menyertai kita. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau sampaikan tentang latar belakang munculnya kata Immanuel. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen tentu tidak asing dengan kata Immanuel. Tetapi barangkali belum semua tahu latar belakang munculnya nama Immanuel di dalam Alkitab. Nah, itu ada dalam Perjanjian Lama. Artinya kata Immanuel itu bukan hanya ada dalam Perjanjian Baru, sudah muncul dalam Perjanjian Lama, saudaraku. Mari kita lihat, saudaraku, ayatnya. Dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, pada saat apa atau dalam keadaan apa janji tentang Immanuel ini diberikan? Ternyata latar belakang daripada pemberian janji Immanuel ini, saudara, itu terjadi pada waktu Yehuda diserang oleh gabungan dua negara, yaitu pertama Israel, yang kedua Aram, sehingga membuat Raja Yehuda dan rakyatnya itu gemetar ketakutan. Itu latar belakangnya. Mari kita lihat ayatnya, saudaraku, dalam Yesaya 7 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Jadi keadaan mereka itu begitu ketakutan, saudaraku, karena diserang oleh musuh. Jadi janji tentang Immanuel yang adalah Kristus itu sendiri, saudara, itu muncul di tengah kegelapan yang menakutkan. Di tengah kegelapan yang menakutkan, saudaraku. Makanya Charles Spurgeon mengatakan demikian, saudara. Bagus kita simak kata-kata ini. Patut diperhatikan bahwa janji Tuhan yang paling jelas tentang Mesias telah diberikan pada saat-saat yang paling gelap dalam sejarah. Saya beritahu hari ini ada kabar baik buat kita. Bahwa Kristus selalu hadir di tengah kegelapan hidup. Jadi di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kegelapan hidup kita,
Kristus selalu hadir untuk kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan bernama David Livingstone. Dia dilahirkan pada tahun 1813 di Skotlandia. Ia diutus Tuhan untuk melayani di Afrika, saudara. Ya, ia seringkali, saudaraku, menghadapi tantangan yang berat dalam pelayanannya di hutan-hutan Afrika. Beberapa pengikutnya ada yang ditangkap, bahkan dibunuh, saudara. Ia pernah diserang oleh seekor singa yang melukai bahu dan tangan kirinya. Akibatnya, David tidak bisa menggunakan tangan kirinya lagi dengan baik. Selama 39 tahun, saudaraku, waktu yang panjang, David melayani Tuhan dengan setia di benua Afrika. 2 juta orang Afrika dibawanya kepada Tuhan. Luar biasa, puji nama Tuhan. Dan David meninggal dunia pada tahun 1873, saudara. Dia menghembuskan nafas terakhirnya sambil berlutut di samping tempat tidur dalam posisi berdoa, saudara. Jasadnya dibasam dan kemudian dibawa ke Inggris. Disambut sebagai pahlawan oleh masyarakat Inggris. Nah, apa yang membuat ia setia melayani Tuhan walaupun tantangannya sangat berat? Ia berkata, saudaraku, perhatikan. Saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tidak dapat saya gambarkan beratnya, kata dia. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Karena ada janji, saudara. Janji seorang yang paling terpuji dan sakral, yaitu janji Tuhan Yesus yang berkata, "Ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Jadi janji tentang penyertaan Tuhanlah. Tuhan beserta dia. Itu yang membuat David kuat, saudaraku. Dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi hari ini, saudaraku, di tengah pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, mari tingkatkan iman kita. Iman yang sangat penting itu tingkatkan, saudaraku. Iman yang menyenangkan Tuhan. Iman yang berkenan kepada Tuhan. Yang percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan itu tetap ada. Walaupun kelihatannya tidak ada, saudaraku. Nah, hari ini saya mau share ada 3 hal yang penting untuk saudara. Dengarkan baik-baik, saudara. Yang pertama demikian. Jika kita percaya Tuhan tetap ada, walaupun kelihatannya ia tidak ada, saudara, maka kita juga percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya kita percaya akan waktu Tuhan yang sempurna untuk kita. Dalam 1 Samuel 1, kalau kita baca dalam firman Tuhan, maka di situ diceritakan tentang Elkana yang punya 2 istri, saudara, yaitu Penina dan Hana. Elkana lebih mencintai Hana, tetapi rahim Hana tertutup, saudara. Sedangkan Penina mempunyai anak. Nah, Penina ini sering mengolok-olok Hana, saudara, karena Hana tidak punya anak. Dan Hana terus berdoa kepada Tuhan, bahkan dia bernasar. Jika ia mendapatkan anak, maka anak tersebut akan diserahkan kepada Tuhan. Nah, dari tahun ke tahun, Hana menantikan seorang anak, saudara. Suatu saat Hana berdoa dalam bait Allah. Pada mulanya Imam Eli yang ada di situ mengira Hana sedang mabuk, saudara. Tetapi kemudian ia bernubuat untuk Hana. Dan dia berkata bahwa Tuhan sudah mendengar doa Hana. Dan ia akan mempunyai seorang anak. Dan Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, saudara. Yang kelak menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dialah yang mengurapi Daud menjadi raja, saudara-saudara. Tuhan membuat segala sesuatu indah waktunya. Bahkan kadang-kadang yang terbaik itu muncul belakangan, saudara. Jadi hari ini tetap percaya kepada Tuhan.
Tetap percaya kepada Tuhan meskipun kelihatannya dia tidak ada. Yang kedua, jika kita percaya Tuhan tetap ada, saudaraku, walaupun kelihatannya ia tidak ada. Seolah-olah ia sedang berdiam diri hari-hari ini. Mari kita percaya juga bahwa Bapa kita di surga itu akan memelihara hidup kita dengan sempurnanya. Haleluya. Mari kita baca Mazmur 103:13. Mazmur 103:13 demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Ayat yang luar biasa tentang kasih Bapa, saudara. Tentang kasih seorang Bapa. Nah, saya mau cerita tentang sebuah peristiwa di Armenia, saudaraku. Ada sebuah gempa yang berlangsung pada waktu itu selama lebih kurang 4 menit. Menggoncang Armenia. Kejadian ini terjadi pada tahun 1988, saudara. Maka tercatat di situ diperkirakan ada sekitar 25.000 orang meninggal dunia. Dan sekitar 500.000 penduduk kehilangan rumah mereka. Jadi ini gempa yang kuat, saudara. Nah, setelah guncangan itu berlalu, maka ada seorang pria bernama Samuel. Dia berlari, saudaraku, menuju gedung sekolah anaknya yang bernama Arman, saudaraku. Jadi Arman waktu itu sedang ada di sekolah. Dan dia mendapati bahwa sekolah itu telah rata dengan tanah. Di sekelilingnya banyak terlihat orang tua dari anak-anak yang berjalan kebingungan, ada yang menangis, meneriaki nama anak-anak mereka. Nama anak-anak yang sudah tertimbun, saudaraku, oleh karena gempa yang luar biasa itu. Namun Samuel langsung mendekati bagian reruntuhan, di mana kelas Arman itu dia perkirakan berada, saudara. Kemudian dia mulai menyingkirkan bongkahan-bongkahan puing, satu demi satu. Ia tidak peduli, saudaraku, ketika para orang tua yang lain mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia belaka. Bahkan peringatan dari petugas pemadam kebakaran dan juga polisi yang mengatakan bahwa sudahlah Pak, itu semua sia-sia. Tidak digubrisnya. Dia tetap menggali dan menggali dan menggali. Lebih kurang 38 jam lamanya. Bayangkan, 38 jam lamanya. Sampai akhirnya ia mendengar suara anaknya, saudaraku. Puji Tuhan. Dia semakin semangat menggali dan menggali. Dan akhirnya Arman dan beberapa temannya bisa keluar dengan selamat. Puji Tuhan. 14 anak sekolah selamat. Karena ada seorang Samuel, seorang ayah, seorang papa yang begitu mengasihi anaknya, saudaraku. Ini ada satu kisah dari kasih dan pengorbanan seorang bapa kepada anaknya, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengatakan kasih Bapa kita di surga itu jauh lebih besar daripada kasih Bapa di dunia. Kalau saudaraku baca dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 7, maka dikatakan di situ bahwa tujuan Yesus sesungguhnya datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Itu tujuannya salah satunya adalah memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Jadi saudaraku, kita ini punya Bapa, saudaraku. Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang sangat mengasihi kita, saudara. Banyak orang Kristen belum mengalami kasih Bapa secara utuh. Sudahkah engkau mengalami kasih Bapa secara utuh? Banyak yang belum mengalami kasih Bapa secara utuh. Sehingga hidup mereka selalu diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena itu alami kasih Bapa secara utuh, saudaraku. Mengalami kasih Bapa itu membuat kita merasa aman. Ada Bapa, Bapa yang sangat mengasihi kita. Itu membuat kita merasa aman. Enggak takut, enggak khawatir akan hidup ini. Karena kita percaya bahwa Bapa kita yang di sorga itu, yang penuh kasih itu,
akan memelihara kita dengan sempurnanya, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, jika kita percaya bahwa Tuhan tetap ada, walaupun kelihatannya Ia tidak ada, maka kita juga percaya, saudaraku, bahwa Dia pasti akan menggenapi janjinya. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Mari kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Perhatikan ayat yang luar biasa ini. Tuhan itu beda dengan manusia yang bisa gagal dalam janjinya. Kalau kita mendapatkan janji Tuhan, maka percayalah, saudaraku, bahwa Ia pasti akan menggenapinya. Pasti akan menggenapinya. Nah, kita harus bersabar dalam menantikan janji Tuhan itu. Charles Spurgeon mengatakan demikian, janji-janji Tuhan adalah seperti cek dari bank surga yang kita sahkan dengan iman. Jadi disahkannya dengan apa? Dengan iman. Dan kita ajukan kepada Allah untuk pembayaran. Namun harus diingat, saudara, bahwa ada kalanya cek itu adalah cek mundur, saudaraku. Jadi kita mesti bersabar menantikan penggenapan janji Tuhan itu. Nah, di tengah pandemi ini yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, ya saudara, mari kita tingkatkan iman kita. Itu pesan saya sebagai hamba Tuhan. Hari ini iman saudara dan iman saya harus kuat, saudaraku. Kembangkan iman kita. Tingkatkan iman kita. Perkuat iman kita. Ya, dengan terus-menerus bergaul intim dengan Tuhan. Itu caranya. Tidak ada jalan lain. Bergaul intim dengan Tuhan. Setiap saat, saudaraku. Kita banyak berdoa hari-hari ini. Banyak baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan yang powerful itu. Maka itulah caranya kita meningkatkan iman kita. Kita memperkuat iman kita hari-hari ini. Iman yang menyenangkan Tuhan, saudara. Iman yang tetap percaya bahwa Allah tetap ada. Allah selalu ada. Sekalipun kelihatannya Ia tidak ada. Jadi mari hari ini kita fokus saja kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Saudara, fokus kepada Dia, saudaraku. Jangan fokus justru kepada hanya berita-berita tentang COVID-19 ini. Saya perhatikan banyak sekali orang-orang yang justru bukan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada hal-hal yang melemahkan iman. Apalagi mengirimnya berita-berita itu ke sana kemari. Sehingga banyak orang justru dilemahkan imannya. Di tengah pandemi ini, saudaraku, percaya. Saya katakan sekali lagi, saudara harus percaya bahwa Allah menyertai kita. Dia bersama kita, saudaraku. Bukan karena kita merasa Dia bersama kita. Sebab iman itu bukan perasaan. Tetapi karena Ia sendiri berfirman. Tetapi karena memang Tuhan sudah berfirman, saudaraku, bahwa Ia akan menyertai kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Oleh sebab itu hari ini biarlah iman kita kuat, saudaraku. Terus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan pasti kita akan menang. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya minta kita semua arahkan hati kita kepada Tuhan hari ini. Jangan ada yang bimbang, jangan ada yang ragu. Saudaraku, percaya penuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin Tuhan terus menguatkan iman kami di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan. Iman yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang bikin Engkau senang, Tuhan. Iman yang menyenangkan Engkau, Tuhan. Dan kalau Engkau disenangkan,
Kami percaya, kami yakin Engkau pasti memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami tidak mau fokus kepada hal-hal yang melemahkan kami. Tetapi kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Dan fokus kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, kami percaya dan kami akan taati Tuhan. Kami akan terus bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Engkau sumber iman dan sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Tuhan, hari-hari ini yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, datanglah Tuhan, jamah mereka. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dan bagi umat-Mu yang sudah dalam keadaan barangkali sudah mulai putus asa, stres, mulai capek, lelah oleh karena pandemi ini Tuhan. Bahkan tekanan-tekanan kehidupan yang begitu berat, terutama tekanan ekonomi, Engkau jamah mereka Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus dan berikan jalan keluar. Kami percaya dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kita melekat dengan Tuhan dan semakin peka akan suara Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah
percaya. Terima kasih kepada Pastor Gunadi Subrata atas firman yang telah disampaikan pagi ini. Sungguh menguatkan kita semua. Mari jemaat GKS di rumah kita menaikkan doa syafaat, kita tunduk dalam doa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gerejamu, jemaatmu, khususnya Gereja Kemuliaan Sion dan semua satelit-satelitnya. Berkati Gembala Senior kami Pastor Gunadi Subrata dan keluarganya. Berkati para gembala satelit, para pelayan Tuhan, agar dikuatkan dan dilindungi di tengah pandemi ini. Berkati mereka semua yang bekerja keras untuk kami, memberitakan Injil, menasihati, mengajari, memimpin jemaat kepada kesempurnaan dalam Kristus, sesuai dengan kuasa-Mu yang bekerja dengan kuat di dalam mereka. Pelihara kami seluruh jemaat-Mu di dalam naungan kasih-Mu, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedang berduka, kuatkan yang lemah. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Kami aman dan tidak kekurangan suatu apapun dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami meminta supaya kami dan seluruh jemaat Tuhan di negeri ini menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepada-Mu dalam segala hal. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia, boleh menjadi berkat yang membawa terang kasih Kristus dimanapun kami berada. Kami berdoa agar kami semua dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kami mendoakan pemerintah negara kami Indonesia ini ya Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, para menteri, wakil rakyat yang duduk di MPR, DPR dan DPRD, polisi dan tentara, para pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan lurah dan kepala desa. Beri mereka kekuatan dan hikmat takut akan Tuhan ada pada mereka semua, agar boleh melayani masyarakat dan bukannya membebani dan merugikan rakyat. Kami berdoa agar mereka boleh bekerja sama mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana untuk mengatasi pandemi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, teman-teman, tetangga, rekan kerja kami yang saat ini menderita sakit, yang kena COVID. Kiranya Tuhan turun tangan menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan kuatkan dan berkati para tenaga kesehatan dan keluarga mereka. Tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Yesus, agar mereka tidak tertular dan boleh melayani dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai di akhir ibadah. Sekali lagi pesan saya, hari-hari ini fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, supaya iman kita kuat, saudara-saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih, saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Gunadi Subrata. Ibadah akan disertai perjamuan kudus. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam.
Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.